Ganjar kan memberikan nilai 5 untuk Presiden Jokowi, tapi ada pandangan juga nih Bang Masinton dari tenaga ahli utama KSP Johannes Joko bilang ini seperti otokritik karena kan posisinya Ganjar masih dari bagian pemerintahan, PDIP masih jadi bagian pemerintah. Gimana tuh? Ya memang harus ada kritik dan otokritik kan. Kalau tidak ada kritik dan otokritik, kritik ke dalam ya, otokritik itu, ini ya kita berada dalam situasi yang puja-puji aja nih, gitu loh. Mendukung itu bukan berarti kita lepas dari apa yang harus kita lakukan kritik gitu. Dukungan itu, pendukung beda dengan pemuja. Kalau pemuja ya maaf nih, kalaupun dia buang angin tuh dibilang wangi. Kalau pemuja, kalau pendukung ketika kita meletakkan satu persoalan itu secara objektif, ada yang nggak pas, ya kita sampaikan itu tidak pas. Jadi posisi PDIP bukan sebagai pemuja nih? Ya bukan dong, kan pendukung sejak awal, begitu ya, sampai sekarang begitu. Nah, disitulah kita meletakkan bahwa bagaimana satu jalannya pemerintahan itu, apalagi khususnya penegakan hukum, kalau belum pas ya kita katakan belum pas. Nah tentu memang tidak enak untuk didengar. Saya berkali-kali itu menyampaikan kritik apa segala macam terkait tugas saya sebagai anggota DPR. Saya lakukan kritik terhadap pemerintah. Kadang saya dianggap, wah itu Masinton mewakili partai pemerintah tapi kok melakukan kritik seperti oposisi. Sikap-sikap itu kan harus kita lakukan karena apapun. Kita kan nggak boleh mendiamkan ya apa yang menjadi kritik publik itu. Kalau kita diamkan semua, ini landai semua, seakan-akan ini berjalan normal, ini akan berada dalam titik yang menurut saya kesannya seakan-akan baik, ya, tapi dia seperti bara dalam sekam. Kapan ada letupan, dia akan jadi api. Ditambah lagi kalau dari pandangannya Mas Anies Baswedan nih, Mas Iqbal, disebutnya harusnya negara Indonesia ini jadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Gimana tuh? Ya kan benih-benihnya sudah mulai kelihatan ya semenjak putusan MK, dan memang kami sudah menyuarakan ini. Makanya yang ditawarkan Mas Anies ya dalam konteks pemilu ini adalah bagaimana kita memiliki agenda pemilihan demokrasi namanya. Mewujudkan hukum yang adil, transparan, mengayomi, memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, dan menjamin kebebasan berekspresi. Karena apa? Karena saat ini bukan hanya suara para politisi, tapi juga suara netizen. Bagaimana sebutan negeri Wakanda dan Konoha itu kan sebuah satir yang tentu saja, dan itu dilakukan oleh anak muda. Anak muda saja sudah mulai ketakutan gitu. Begitu kami masih banyak sekali di era pemerintahan Pak Jokowi ini mempertanyakan kasus KM50. Bagi kami sampai sekarang tidak clear, walaupun secara hukumnya orang menganggap clear, tapi bagi kami itu masih belum berkeadilan. Ada banyak lagi kasus-kasus, contoh misalnya proyek strategis nasional. Sepanjang pemerintahan Pak Jokowi kami mencatat 73 konflik agraria. Ya, dan ini akan menjadi ledakan-ledakan lainnya, Rempang, Wadas, dan lain-lain. Jadi kami melihat bahwa memang setuju dengan Bang Masinton, tetapi memang saya melihat Pak Mahfudnya jadi kejepit ini Bang Masinton. Karena Menteri Hukumnya duanya dari PDI, ada Pak Menko Polhukam, ada Menkumham. Jadi bisa saya jelasin? Boleh. Jadi kami melihat memang sebaiknya ya kalau memang tidak benar, tidak baik ya sebaiknya berada di luar aja lah bersama kami. Oke, Bang Masinton mau nanggapin? Ya, jadi kalau terkait Menko itu kan tugasnya sinkronis, melakukan sinkronisasi dan memberikan panduan kebijakan apa segala macam. Dia tidak implementatif operasional begitu, ya. Nah tentu Menko juga punya kewenangan yang terbatas. Dia tidak mungkin menugaskan personel polisi harus ini, personel jaksa harus ini, kan enggak. Nah, Menko dalam aspek kebijakan dia mengkoordinasi dan melakukan sinergi antar lembaga dan kemudian memberikan tugas-tugas koordinasi tadi itu. Makanya jadi berbeda tadi. Sebenarnya kewenangan yang sangat terbatas karena itu langsung institusi penegak hukum itu. Oke. Soal tadi sempat disinggung juga sama Bang Masinton masalah bukan pemuja nih. Saya lempar ke Bang Ansa. Bang Ansa yang ngasih nilai 10 buat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu nggak berlebihan nanti dibilang kalau nanti ujung-ujungnya dibilang sebagai pemuja Presiden Jokowi dan yang lain-lain begitu? Saya benar-benar simpatik kepada Pak Jokowi karena seluruh instrumen penegakan hukum sepanjang sepengetahuan saya, karena saya di Komisi 3, dulu saya sama-sama dengan Pak Masinton di situ, ya,
mengerti betul bahwa tidak pernah Pak Jokowi sebagai kepala negara mencampur adukan kepentingannya dengan kepentingan penegakan hukum. Di situ saya salut sama beliau. Jadi kalau saya mengatakan semangatnya Pak Jokowi tentang penegakan hukum 10, itu dasar saya. Berikut bahwa masih ada terlihat bahwa no justice no viral no justice itu adalah salah satu bentuk aspirasi masyarakat dan itu bagus. Malah setelah viral ini sebuah masalah baru diproses hukum, maka itu juga merupakan gambaran kepada aparat penegak hukum kita ini untuk memperlihatkan bahwa sampaikan kepada kami. Kalau kami tahu, pasti kami proses. Kalau kami tidak tahu, karena kasus-kasus kan begini. Ada kasus pidana murni, ada kasus misalnya delik aduan. Bagaimana kalau delik aduan itu tiba-tiba polisi misalnya mau turut campur, sementara itu status kasus sudah delik aduan. Harus ada pengadunya. Ini salah satu cara pandang saya. Oke, Mas Iqbal, tadi ada mau menanggapi itu tadi. Singkat saja, Mas. Kalau ngasih 10 terlalu berlebihan lah Bang Anca. Itu boleh namanya saya turunkan, boleh saya turun. Pak Iqbal, Pak Masinton, oke saya turunkan menjadi 9. Tidak ada masalah. Kalau saya, 6,5 masih oke. kalau saya nambah 10 plus. Oke. Karena masih banyak kasus-kasus sampai sekarang yang menjadi perhatian publik. Orang ketakutan, ya. Tentu saja menjadi perhatian kita bersama. Jadi kami melihat bahwa memang perlu perubahan. Rakyat Indonesia bahwa kita perlu perubahan di bidang hukum. Di mana kebebasan itu akan kita ambil kembali. Oke, penilaian ini bakal kita lihat nanti sampai. Saya setuju Mas Iqbal. Singkat saja Bang Ansa, singkat saja. Penegakan hukum memang masih banyak yang mau diperbaiki. Itulah semangatnya. Maka semakin hari nanti ke depan ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang pro terhadap penegakan hukum yang lebih bagus. Tentu kita semua Pak Iqbal, Pak Masinton, saya dan seluruh teman-teman yang lain, kita duduk bareng lagi. Masih ada waktu untuk memperbaiki nilai itu bagi yang lain-lain yang belum memberikan nilai sempurna untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Bersama Ganjar dan Prof Mahfud. Pengalaman. Tahan dulu. Nanti pas kampanye. Terima kasih Bang Masinton sudah hadir dalam diskusi. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih juga Bang Ansa. Selamat sore semuanya. Dan kami hadirkan laporan lain untuk Anda usai jeda berikut ini. Salah satunya warga Palestina menyambut sejumlah tahanan yang dibebaskan oleh Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Tetap di Kompas Petang.